Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Laili Maulidia Safira, jurusan Tadris Fisika 3A IAIN Tulungagung, akan melakukan praktikum yaitu pembentukan bayangan terhadap cermin datar. Dalam praktikum kali ini tujuannya yaitu yang pertama mengetahui pembentukan bayangan terhadap cermin datar, yang kedua mengetahui jumlah antar sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar dengan jumlah bayangan yang terbentuk. Dasar teori. Cermin datar adalah cermin yang permukaan madulanya berupa bidang datar. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Dua buah cermin datar yang membentuk sudut tertentu dapat menghasilkan bayangan lebih dari satu. Untuk cermin datar dapat kita ketahui dengan N sama dengan 360 derajat per alfa ditambah M. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama satu buah kertas HVS, yang kedua alat tulis, yang ketiga penggaris busur, yang keempat penggaris lurus, dan yang terakhir dua buah cermin datar. Langkah-langkah dalam percobaan kali ini yang pertama yaitu kita menggambar garis tegak lurus terlebih dahulu. Setelah kita menggambar garis lurus, kita tentukan titik pusatnya. Nah, titik pusat ini untuk kita sebagai acuan sebelum menggambar sudut-sudutnya. Sudut yang kita gambar yang pertama yaitu 30 derajat, yang kedua 60 derajat, yang ketiga 90 derajat, dan yang terakhir 120 derajat. Setelah kita tandai titik-titik itu, kita tarik garis sesuai dengan sudut-sudut yang telah kita tentukan. Setelah keempat sudut tersebut tergambar dengan tepat, maka kita langsung ke percobaan yang pertama. Di percobaan yang pertama ini kita akan melakukan percobaan dengan sudut 30 derajat dengan dua buah cermin yang diletakkan berhadapan. Yang pertama pada garis lurus, yang kedua diletakkan pada garis sudut 30 derajat. Di tengah-tengah cermin tersebut kita letakkan benda untuk melihat berapa bayangan terhadap cermin dengan sudut 30 derajat. Pada sudut 30 derajat kita dapat melihat 11 bayangan. Langsung ke percobaan kedua. Di percobaan kedua kita juga melakukan percobaan seperti percobaan yang pertama. Di percobaan kedua kita melakukan percobaan dengan sudut 60 derajat. Sama seperti percobaan yang pertama, kita letakkan dua buah cermin dan satu buah benda. Dan di percobaan kedua ini kita melihat 5 bayangan. Di percobaan ketiga kita melakukan percobaan pada sudut 90 derajat. Di sudut 90 derajat ini kita sama seperti percobaan yang satu dan percobaan kedua dengan diletakkan benda di tengah-tengahnya. Di percobaan ketiga ini dapat kita lihat terdapat 3 bayangan yang dibentuk dengan sudut 90 derajat. Percobaan yang keempat atau percobaan yang terakhir, kita melakukan percobaan dengan sudut 120 derajat. Di sini seperti percobaan sebelum-sebelumnya, kita tetap meletakkan benda di tengahnya untuk melihat berapa bayangan yang terbentuk oleh sudut 120 derajat. Pada sudut 120 derajat dapat kita lihat terdapat 2 bayangan. Selanjutnya kita lakukan penulisan data. Dari praktikum yang telah kita ketahui dapat kita lihat untuk sudut 30 derajat dapat dibentuk 11 bayangan, untuk sudut 60 derajat dapat dibentuk 5 bayangan, untuk sudut 90 derajat dapat dibentuk 3 bayangan, dan untuk 120 derajat dapat dibentuk 2 bayangan. Selanjutnya kita buktikan dengan rumus cermin datar. Untuk yang percobaan pertama sesuai 11 bayangan, untuk percobaan kedua sesuai yaitu 5 bayangan, untuk yang percobaan ketiga sesuai juga dengan 3 bayangan,
Dan untuk yang percobaan terakhir tidak sesuai karena di situ 3 bayangan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu sifat bayangan adalah dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar sama dengan bendanya. Terima kasih.